Satu ayat paling keramat di dalam Al-Quranul Karim, penyebab semua doa-doa terkabul sangat cepat. Jangankan doa, ucapannya saja bisa langsung dikabulkan oleh Allah sangat cepat. Ingin minta uang, datang uang. Ingin hujan, hujan. Ingin panas, panas. Walhasil seluruh ucapannya sangat dikabulkan oleh Allah sangat cepat sekali, yaitu satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 142. Bisa dicek, dilihat di dalam Al-Quran milik masing-masing, yaitu surat An-Nisa ayat 142. Ayatnya enggak panjang-panjang amat, juga enggak terlalu pendek, sedang-sedang. Tetapi ayat seperti ini ya tergolong sedang, tidak panjang dan juga tidak pendek. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ayatnya cuma segini doang ya, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Nah, kalau sering dibaca diulang-ulang, insya Allah hafal, ya hafal cepat. Nah, maknanya ayat ini seperti ini. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una, yaitu menipu oleh mereka orang-orang munafik Allah pada Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa berusaha menipu kepada Allah adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik berusaha menipu kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan dia Allah khadi'uhum, yaitu membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila berdiri oleh mereka orang-orang munafik ila sholati, kepada sholat, qamu, maka berdiri oleh mereka orang-orang munafik kusala, dalam keadaan malas-malasan. Orang-orang munafik itu sudah sholat, bahkan sholatnya berjamaah di masjid, hanya saja sholatnya itu malas-malasan. Coba kita renungkan, orang yang sudah sholat berjamaah di masjid, yaitu kebiasaan orang-orang munafik pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, hanya saja sholatnya malas-malasan, itu mereka disebut munafik. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku beragama Islam, tetapi sholat saja jarang sekali? Bahkan masih banyak orang yang mengaku beragama Islam tidak sholat. Nah, kita renungkan, orang yang sudah sholat berjamaah di masjid saja masih disebut sebagai orang munafik. Innal munafiqina, kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu apabila mereka berdiri untuk sholat berjamaah di masjid, mereka sudah sholat, berdiri untuk sholat, tetapi kusala, mereka berdiri sholatnya malas-malasan. Itu ciri-ciri tanda-tanda orang munafik yang pertama. Yura'unan nasa. Nah, ciri-ciri tanda-tanda orang munafik yang kedua adalah yura'una, mereka riya, pamer an-nasa pada manusia. Setiap beramal mereka riya. Jadi kalau ada orang yang beramal apapun, ibadah apapun, kemudian pamer-pamer riya kepada manusia, dipamer-pamerkan, misalnya ini saya sudah sholat, ini saya sudah ibadah zakat, ini dan seterusnya. Nah, kalau ngaji ini memperdalam ilmu agama, justru harus dipamer-pamerkan. Mengapa? Agar orang lain ikut ngaji, agar paham. Setelah paham ilmu agama, mereka akan menata amaliyahnya secara lahir dan batin. Nah, kalau misalnya nih amal apapun selalu riya, pamer-pamer, diupload di medsos dan seterusnya, selain ajakan untuk mengaji loh ya. Kalau mengaji itu harus diumum-umumkan, dipamer-pamerkan agar banyak orang yang ikut mengkaji. Jangan ngaji diam-diam saja. Karena Rasulullah SAW menerima wahyu berupa Al-Quran itu
harus dipamer-pamerkan, disebar-sebarkan kemana-mana. Tetapi ketika beramal, misalnya sholat, apalagi sholat-sholat sunnah, apalagi puasa-puasa sunnah, zikir-zikir sunnah, ya kalau bisa disembunyikan. Wala yadhkurunallaha, dan ciri-ciri orang munafik yang ketiga itu mereka tidak berzikir kepada Allah. Mereka tidak mengingat kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit sekali. Jadi kalau menurut Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat ke-142, ciri-ciri tanda-tanda orang munafik itu, yang pertama, mereka sudah sholat berjamaah di masjid, hanya saja sholatnya malas-malasan. Nah, agar kita tidak munafik, maka kita harus rajin sholat. Sholatnya harus semangat, jangan malas-malasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam amal ibadah apapun harus berusaha ikhlas lillahi ta'ala, jangan riak, jangan pamer. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu di mana saja, kapan saja. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring pun selalu berzikir kepada Allah. Nah, kalau orang ini sudah beriman, sholatnya sudah rajin, semangat, tidak pamer, tetapi senantiasa ikhlas murni karena Allah, dan lesannya, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, maka lesannya orang seperti ini sangat mustajab, sangat maqbul, bahkan mudah sekali doa-doanya, ucapannya dikabulkan oleh Allah. Ini silahkan diamalkan. Jadi ingat nih, sholatnya harus rajin, amal apapun ini, ibadah apapun harus ikhlas. Kemudian harus sering berzikir kepada Allah, tatkala berdiri, duduk, berbaring, dimanapun harus berusaha senantiasa zikir kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, apabila berkata dia dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya dia mengkhianati. Nah, agar lesan kita mustajab, maka ucapan kita harus jujur apa adanya. Kalau kita berjanji harus segera ditepati, dan kalau kita dipercaya harus memegang kepercayaan itu menjadi orang yang amanah. Ini akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka silahkanlah satu ayat ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar seluruh doanya mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu taala a'lam bishawab.